Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin. Marilah kita haturkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di hari yang insya Allah berbahagia ini kita masih diberikannya kesehatan jasmani maupun rohani, masih diberikan Allah nikmat sehat dan juga nikmat iman. Kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita yang agung, Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk bagian dari umatnya yang selalu mendapat keberkahan hingga hari kiamat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semua yang berbahagia, sebelumnya pada kesempatan ini marilah terlebih dahulu kita berikan atau kirimkan doa kita, Al-Fatihah kita kepada saudara-saudara kita yang saat ini sedang ditimpa musibah, baik itu terdampak ini COVID-19 maupun bencana alam, gempa bumi dan juga banjir. Semoga Allah segera mengangkat musibah ini dan tentunya memberikan kesabaran dan keberkahan bagi kita dan khususnya kepada saudara-saudara kita di sana. Al-hadiniyah walikul niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman yang berbahagia, alhamdulillah kegiatan talk show dengan tajuk Pesantren Menerbitkan Buku yang diselenggarakan pada siang hari ini merupakan kegiatan kali kedua yang diadakan oleh iqro.id, lebih tepatnya media iqro.id, dan ini merupakan salah satu ikhtiar bagi iqro.id selain sebagai salah satu jalan dakwah literasi digital. Ini juga menjadi salah satu ikhtiar bagi iqro.id untuk mengabarkan kebaikan di pesantren-pesantren di Indonesia, menggali banyak sekali inspirasi dari pesantren-pesantren Indonesia, dan tentunya juga sebagai langkah menguatkan gerakan literasi yang dilakukan oleh pesantren-pesantren Indonesia. Nah, alhamdulillah talk show minggu ini akan diisi oleh narasumber kita yang sudah hadir di ruang Zoom ya tentunya, yaitu Kiai Bapak Dr. Kiai Haji Munawar M. Ali. Assalamualaikum Pak Kiai Munawar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga selalu dalam keadaan sehat Pak Yai. Alhamdulillah sehat semua kami. Alhamdulillah, begitu pula dengan santri-santrinya. Amin, amin robbal alamin. Nah teman-teman semua, tentunya kegiatan ini disiarkan secara live streaming melalui Facebook iqro.id ya. Nah, alhamdulillah teman-teman, Pak Kiai Munawar M. Ali merupakan salah satu pengasuh Pondok Pesantren Kampung Al-Quran daerah Pamijahan Bogor, Jawa Barat. Dan pondok pesantren ini menjadi salah satu pondok pesantren yang juga menggiatkan literasi dan sudah menerbitkan buku-buku. Nah, kabarnya sudah ada 8 buku ya Pak Yaya yang sudah diterbitkan. Nah itu baik itu yang ditulis oleh pengasuh sendiri kayaknya maupun santri-santrinya. Nah ini tentu akan menjadi kesempatan yang menarik bagi kita semua untuk banyak menggali informasi, banyak menggali inovasi-inovasi apa saja yang dilakukan oleh pesantren dalam gerakan literasi. Nah, teman-teman yang berbahagia, langsung saja, sebagaimana yang kita ketahui bahwa pesantren bisa dikatakan sebagai lumbungnya ilmu pengetahuan keislaman ya. Pesantren menjadi embrio bagi khazanah keilmuan keislaman di Nusantara. Banyak sekali buku-buku, kitab-kitab yang dilahirkan oleh dunia pesantren, baik ditulis oleh kiai-kiai terdahulu, lalu dilanjutkan oleh para murid di kemudian. Nah, ini tentu menjadi kekuatan tersendiri bagi umat Islam di Indonesia, dan ini sangat penting sekali kita pelajari dan kita gali bagaimana sih sebenarnya geonologi berdirinya pesantren, lalu bagaimana
Kiai melihat gerakan literasi pesantren. Nah, kita akan banyak berbincang santai dengan Kiai Munawar terkait ini, dan apalagi Kiai Munawar menjadi salah satu pengasuh yang ya konsen ya, selain mengajarkan ilmu Al-Quran kepada para santri, juga bisa menggerakkan literasi yang bisa dilakukan oleh para elemen pesantren tersebut, khususnya santri. Nah, baik, langsung saja pada kesempatan ini saya persilahkan kepada Kiai Munawar M. Ali. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah wa sana'an lillah, salatan wa salaman da'imain ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Mbak Ala yang dimuliakan Allah dan teman-teman yang ada di iqra.id, yang insya Allah mudah-mudahan semuanya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus kepada para ustadz, para santri yang ada di Pondok Pesantren Kampung Al-Quran, mudah-mudahan juga dijaga dan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salam salam tidak lupa kita mohonkan kepada Allah, semoga tetap tercurah kepada uswah kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tadi disinggung oleh Mbak Ala, bagaimana sih perjalanan pesantren Kampung Al-Quran. Nah, pesantren Kampung Al-Quran ini dulu memang tidak langsung namanya pesantren Kampung Al-Quran. Sebelumnya saya membuka atau membuat pesantren namanya pesantren Nusantara, Tahfiz Nusantara di Depok. Tapi karena memang di Depok itu kita dipinjami tempat, maka tempat itu dipakai kembali oleh yang punya, dan kita pelan-pelan mencari tanah untuk membangun pesantren. Alhamdulillah, walaupun masih sederhana, tapi alhamdulillah santrinya sudah mulai belajar aktif di sini. Nah, sebagaimana dulu pesan saya punya guru, yang penting itu burungnya, bukan sarangnya ya. Sarangnya boleh megah, tapi kalau burung yang ngisi sarangnya itu nggak ada, percuma punya sarang yang megah. Nah, itu kata guru saya dulu. Jadi saya kira pesantren kita di mana-mana yang melahirkan orang-orang hebat itu pesantren yang sederhana, pesantren-pesantren tradisional itu yang salafiyah itu mengajarkan ilmu-ilmu agama yang mumpuni, mengaji kitab-kitab turas, ya, itu juga melahirkan generasi-generasi ilmu yang luar biasa hebatnya. Dan kita bisa melihat di kancah nasional bahkan internasional, ada misalnya ada Gus Dur almarhum, ada Cak Nur, ya, saya dulu lama ikut ngaji dengan beliau, itu luar biasa penguasaan literasinya, sehingga mereka mampu menguasai peradaban dengan baik, dengan mengisi ruang-ruang kosong itu dengan tulisan-tulisan yang menarik. Nah, kembali kepada pesantren Kampung Al-Quran ini, alhamdulillah kita sudah 3-4 bulan ini pindah ke gunung ini, Gunung Menir namanya ini, Desa Ciasihan, Mbak Allah. Jadi kami di sini yang tadinya panas di Depok, di sini dinginnya luar biasa. Jadi santri saya ini pada kedinginan kalau malam. Tapi semua dijalani dengan baik, alhamdulillah. Justru karena dingin, santri lebih fokus. Ya, menghafal Al-Qur'annya, insya Allah tahun ini bisa selesai 3 orang, insya Allah. Mudah-mudahan mohon doanya. Ya. Jadi pesantren Kampung Al-Quran ini, insya Allah sekarang sedang proses giat membangun. Asramanya sudah selesai lantai 1, lantai 2, mudah-mudahan ada rezekinya bisa lanjut. Lantai 2, masjidnya juga. Ini saya sedang duduk di masjid yang belum selesai ini. Ya, jadi baru di keramik bawahnya, ininya belum. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, semua itu yang penting fungsinya, bukan masalah bentuknya. Baik, lalu bagaimana pentingnya literasi bagi pesantren? Misalnya literasi ini digerakkan oleh pemerintah kita itu melalui Permendikbud
nomor 23 tahun 2015 kalau nggak salah ya Mbak Ala ya. Nah itu pemerintah memiliki kepentingan terhadap gerakan literasi ini, ya, terutama di sekolah-sekolah, baik juga yang ada di pesantren. Namun sependek pengetahuan saya, pesantren jauh lebih dulu menggalakkan atau menggerakkan gerakan-gerakan literasi ini. Buktinya banyak sekali alumni-alumni pesantren yang menulis buku dan menulis kitab yang jauh lebih hebat. Dan tidak sedikit misalnya alumni-alumni pesantren, saya punya kenalan misalnya teman-teman saya yang dari Al-Amin di Madura sana, ya, mereka bisa menjadi profesor, guru besar di Amerika, ya, di mana-mana, ya, di Inggris, itu asalnya mereka dari pesantren. Nah, literasi ini sendiri adalah kemampuan seseorang untuk membaca dan menulis. Itu kan literasi. Ya. Jadi saya kira santri kita itu sudah sejak dulu sudah diajarkan bagaimana membaca. Tentu untuk bisa menulis harus memiliki kemampuan membaca. Nah, saya kira pesantren memiliki tradisi yang luar biasa bagus, membudayakan kepada santrinya untuk membaca kitab-kitab turas dan juga menguasai ilmu-ilmu alatnya sehingga mereka itu bisa mendapatkan informasi-informasi yang jauh lebih luas ketimbang orang yang tidak duduk di pesantren. Saya kira itu. Jadi literasi ini sangat penting sehingga pesantren menjadi berada di garda terdepan kalau berbicara tentang literasi keislaman atau literasi apapun, karena mereka memiliki tradisi dan kebiasaan. Nah, lalu bagaimana yang harus kita lakukan kepada santri ataupun anak didik kita? Saya kira literasi ini tidak hanya membangun kecerdasan kognitif, ya, kepintaran logika, kepintaran berpikir santri kita. Jauh lebih daripada itu, yang lebih pokok adalah bagaimana kita membangun budaya membacanya, budaya menulisnya. Jadi lebih daripada kecerdasan otaknya saja, logikanya ataupun kognitifnya, tapi bagaimana dia memiliki kecerdasan psikomotorik, ya, yaitu membaca dan menulis sesuatu yang dia pahami, yang dia pernah dengar dan yang pernah dia lihat, yang pernah dia lakukan penelitian, kemudian dia angkat dalam sebuah penulisan. Dan ini penting untuk dilakukan oleh santri-santri yang dulu di pesantren, sehingga apa yang mereka pelajari di pesantren yang dengan kitab-kitab yang luar biasa luas cakrawalanya itu bisa diketahui dan dipahami oleh orang di luar pesantren. Saya kira itu pentingnya literasi bagi para santri kita. Untuk sementara mungkin begitu ya. Oke, baik. Ternyata memang literasi tidak terbatas hanya membaca dan menulis saja ya. Jadi poin penting, yang paling penting tentunya bisa menanamkan budaya membaca dan menulis. Nah, yang menjadi pertanyaan kadang begini Kiai. Kiai sebagai pengasuh di Pondok Pesantren Kampung Al-Quran tentu mengalami kendala-kendala, baik itu yang dihadapi oleh Kiai sendiri dari pihak terutama dari santri-santrinya. Kendala-kendala apa selama ini yang Kiai rasakan, yang dirasakan pula oleh para santri dalam gerakan literasi di pesantren? Ya, sebenarnya musuh pertama bagi semua orang yang belajar adalah malas. Santri itu juga musuh pertamanya adalah malas. Gitu. Contohnya misalnya membaca Al-Quran, karena kami ini adalah program utamanya adalah menghafal Al-Quran, tahfizul Quran. Jadi santri juga mengalami ada fase-fase malasnya itu. Jadi malas murajaah, malas ziyadah hafalan itu juga ada. Nah, apalagi yang terkait masalah literasi. Literasi itu adalah sesuatu kecerdasan yang sifatnya tidak semua orang punya, ya, membaca dan kemampuan membaca dan kemampuan menulis. Nah, itu tentu saya biasanya melakukan kerjasama, ya, membuat kelas-kelas menulis. Ya, dulu pernah dengan Mbak Ira, ya, Mbak Ira melakukan kelas menulis.
terus Mas Anik HT itu juga pernah datang ke pesantren saya untuk memberikan edukasi ataupun training bagaimana cara menulis yang baik terhadap santri-santri. Nah, saya kira itu hal-hal yang langkah awal yang harus kita lakukan dan memberikan intervensi kepada santri-santri kita ataupun anak-anak kita sehingga mereka memiliki peluang yang sama dengan orang-orang yang sudah menguasai bagaimana cara menulis yang baik. Nah, tentu harus ada intervensi daripada kita-kita yang sudah punya pengalaman. Dan saya orang yang tidak sungkan-sungkan untuk melakukan kerjasama antar lembaga dengan santri yang kita punya. Saya memang santrinya belum begitu banyak, tapi banyak kalau tidak berkualitas juga mungkin menjadi masalah. Saya senang santri tidak begitu banyak, tapi mereka memiliki kelebihan masing-masing. Misalnya ada yang hafal Quran, ada yang bisa menulis 1-2 orang. Jadi karena memang tidak semua santri akan menjadi penulis yang handal. Ya. Tidak, walaupun dia programnya tahfizul Quran, tidak semua santri bisa lulus 30 juz. Ya. Nah, semua kiai harus paham itu. Jadi dia akan melihat potensi santrinya di bidang apa. Nah, ada juga santri saya yang kepengen masuk tentara, Mbak Ala. Jadi saya tidak boleh memaksa dia untuk menjadi hafiz Al-Quran 30 juz. Jadi saya harus tahu diri juga gitu. Jadi menjadi guru adalah bagaimana dia bisa juga melihat potensi dan karakter anak didiknya sehingga dia mampu mengarahkannya kemana dia maunya. Nah, karena kita ini sebenarnya adalah guru yang memberikan wadah peluang kepada anak didik. Saya ingat guru saya dulu mengatakan bahwa ada 3 tipe guru Munawar kata dia. Yang pertama itu ada guru cikal, ada guru bakal, dan ada guru jadi. Atau kita bisa sederhanakan, ada guru yang biasa-biasa saja, yang tiap hari datang bawa buku, bawa kitab, mengajar, mentransferkan ilmunya kepada anak didiknya. Tapi ada guru yang memberikan inspirasi. Luar biasa, dia memberikan inspirasi kepada anak didiknya. Ini yang menarik, yang kamu bisa jalani dalam kehidupan kamu. Nah, yang ketiga, yang jauh lebih hebat seorang guru itu, hemat saya adalah guru yang memberikan peluang kepada anak didiknya. Ya, peluang seperti yang kita perbincangkan pada siang jelang sore hari ini. Bagaimana anak didik kita setelah diberikan inspirasi, dia juga diberikan peluang. Misalnya kalau dia hafal Quran, dia kasih kasus satu tempat untuk mengelola sebuah rumah Al-Quran misalnya, atau kita bangunkan sebuah lembaga dan kita kasih kesempatan amanah dia untuk berbuat. Nah, itu memberikan peluang. Nah, menjadi guru seperti ini tidak semua orang bisa. Nah, ini saya kira kita harus latih dengan literasi-literasi seperti itu sehingga mereka bisa memiliki skill atau kemampuan bagi para santri. Saya kira itu. Ya, baik, Kiai. Nah, sekarang kepada buku ya. Nah, buku. Sebenarnya sudah ada berapa buku nih kayak yang sudah diterbitkan dan judulnya apa saja? Nah, jadi kita baik, buku-bukunya sih saya seingat saya karena saya nerbitin buku itu kan sambil lalu ya Mbak Ala, jadi bukan orang yang benar-benar fokus di situ. Karena saya membangun pondok juga, jadi kalau saya lagi waktunya banyak ya saya ikutan nulis. Nah, ini buku yang terakhir yang saya bikin, ini judulnya Membangun Akhlak Generasi Milenial. Ya. Nanti saya titip ke Mbak Ira ya, buat Ikra ID. Siap-siap. Nah, itu judulnya Membangun Akhlak Generasi Milenial. Ya, ini buku yang terbaru nih. Oh ya, dari 8 buku ya Kiai ya? Ya, tapi nggak semua saya. Kadang-kadang saya kasih kesempatan teman-teman penulis yang baru itu kan biasanya susah untuk menembus Gramedia ataupun Mizan ya. Nah, saya belajar pelan-pelan bagaimana sih mengelola sebuah penerbitan. Lagi-lagi penerbitan saya ini hanya untuk mengantarkan orang untuk bisa menjadi penulis, memberikan kesempatan. Jadi yang susah masuk, saya berusaha untuk bagaimana caranya bisa menerbitkan apa yang ide-ide brilian dia sehingga kita kemas menjadi buku. Ya.
baru sampai di situ, belum sampai ke taraf untuk bisa bisnis yang bisa menghasilkan pundi-pundi uang gitu Mbak Ala. Iya, ini sebagai mereka menciptakan karya sudah menjadi tolak ukur yang luar biasa Kiai. Nah terkait tadi buku yang sudah Kiai perlihatkan yang berjudul Membangun Akhlak Generasi Milenial tentu memiliki latar belakang tersendiri kenapa Kiai ingin menulis buku itu. Bisa jadi mungkin ada pandangan Kiai terhadap kondisi dan situasi akhlak generasi milenial saat ini. Ya, saya awalnya itu memang memperbincangkan masalah akhlak anak-anak yang baru umur jagung, ya maaf, istilah saya umur jagung karena masih kecil sekali, tidak pernah belajar secara sistematik ya, di pesantren ataupun di perkuliahan. Ya. Dia hanya menguasai media sosial, dia masuk main Facebook, main apalagi Instagram, main apalagi itu Twitter, ya. Ya. Dia berteman dengan atau follow seorang ilmuwan, cendekiawan Muslim, atau ada kiai-kiai kita kan sekarang juga sudah banyak yang melek media sosial. Dia punya akun-akun dan saya melihat anak-anak baru kecil yang masih muda mencaci maki kiai-kiai suku di Facebook, ya, juga di Instagram, juga di Twitter yang banyak ya, karena dia itu lebih cepat ya, gerakannya. Nah, saya sedih sekali. Akhirnya berusaha untuk menulis buku kecil dan sederhana ini. Bagaimana sih sebenarnya harusnya akhlaknya anak milenial itu? Nah, dia harus punya ilmu, landasan ilmu yang bagus. Kalau mau bermedia sosial itu bagaimana caranya? Kalau mendapatkan informasi, informasi itu menurut Al-Quran harus bertabayun dulu. Tanya dulu sumber aslinya bagaimana. Nah, sekarang banyak sekali orang yang tidak pernah mengikuti belajar yang bagus, yang rumit di pesantren, tapi tiba-tiba dia mencaci maki orang lain. Dia nggak punya ilmunya, tapi dia berani berkomentar, beradu argumentasi dengan orang-orang yang ahli ilmu. Akhirnya, karena dia tidak mampu berdialektika, lalu dia itu mencaci maki orang-orang yang harusnya dia hormati, yang harusnya dia sanjung dalam kehidupannya, menjadi tauladan. Nah, fenomena ini saya lihat sudah merajalela di mana-mana. Bahkan anak-anak kita itu, saya ungkap di dalam buku sederhana ini, menanyakan persoalan agamanya sekalipun itu pada Mbah Google. Ya, menanya tidak hanya persoalan ecek-ecek mereka, tapi persoalan agamanya mereka pun dia bertanya kepada Mbah Google yang tidak pernah ada sanad ilmunya yang jelas. Nah, itu apa namanya kesedihan dan juga kekhawatiran. Jadi lahirlah buku sederhana ini yang mudah-mudahan manfaat. Nah, buku ini banyak yang saya bagi-bagikan. Ya. Ada juga yang membelinya, tapi saya banyak bagi buku-buku. Ya. Karena kalau saya bikin buku, kadang-kadang ada yang bantu nerbitin, gitu. Misalnya gitu. Jadi saya kalau begitu saya jarang menjual, tapi saya bagi. Mudah-mudahan ilmunya bisa dibaca dan bermanfaat buat orang. Baik, ya jadi semoga halayak nih yang sedang menyaksikan juga bisa langsung membaca ya karya Kiai Munawar. Bisa kali pesan-pesan, khususnya bagi generasi milenial. Mungkin saya juga termasuk milenial nih kayaknya. Nanti bisa dibaca. Nah, lalu dari beberapa karya yang telah Kiai terbitkan ini, tentunya kan punya tantangan tersendiri yang baik itu datang dari internal maupun eksternal. Nah, ini juga tentu beberapa masalah atau tantangan yang dialami oleh Kiai Munawar juga mungkin dirasakan oleh kiai-kiai di pesantren lainnya. Nah, kira-kira apa saja hal yang bisa dilakukan untuk menangkal hal itu? Apa aja tipsnya bisa dilakukan oleh pesantren khususnya ya untuk bisa menciptakan karya? Ya, tentunya saya kira tips yang bisa kita lakukan adalah banyak melatih. Halo? Luar biasa banyaknya. Ya. Demikian karena ada
kiai, ajengan ataupun pengasuh pondok itu yang tidak mau membuka diri kepada dunia luar. Dia berusaha untuk mencoba menjaga jarak ya. Mungkin karena dia tidak mau terpolarisasi dengan pikiran-pikiran dari luar. Itu sah-sah saja, tapi saya kira dunia kita sekarang ini sudah berkembang yang jauh pesat. Nah, kita kolaborasi itu adalah sesuatu yang niscaya menurut saya. Jadi kalau mau cepat besar dan manfaatnya lebih luas lagi, bisa dinikmati oleh banyak orang, ya, kita harus belajar namanya membuka diri. Kerjasama, bagaimana misalnya kiai-kiai ataupun guru-guru kita zaman dulu, misalnya Syekh Nawawi Al-Bantani mampu menulis kitab 107 kitab atau 117 kitab, walaupun banyak syarahnya itu ya. Beliau luar biasa pada saat itu dan menjadi rujukan banyak orang. Nah, guru beliau itu saya masih ingat betul, ada dari kampung saya, gurunya Syekh Nawawi Al-Bantani namanya Syekh Abdul Ghani Al-Bimawi. Itu juga banyak menulis kitab-kitab, ya, walaupun tidak begitu banyak di publish ya. Nah, tapi mereka memiliki tradisi yang luar biasa dan mereka kerjasama dengan orang di luar dari dirinya. Nah, saya kira kunci untuk bisa kita besar dan bisa mempengaruhi para santri kita, banyak-banyak menghadirkan orang di dalam pesantren kita, tentu untuk hal-hal yang sifatnya tambahan ya, ilmu tambahan ya. Jadi kan tidak salah kalau kita mengadakan pelatihan menulis, pelatihan leadership atau kepemimpinan, itu hal-hal yang saya kira perlu kita lakukan untuk pesantren yang masih skalanya kecil seperti saya ini, harus banyak membuka diri dan bekerja sama dengan pihak lain. Mudah-mudahan juga nanti Iqra ID bisa juga membantu saya untuk melatih anak-anak gitu ya, karena di sini banyak penulis yang hebat ya. Iya, iya. Mudah-mudahan Kiai semoga pandemi segera berakhir dan kita sowan ke pondok pesantrennya Kiai Munawar. Nah, terkait pesantren yang saya dengar Kiai telah membangun banyak pesantren. Nah, adakah salah satu pesantren yang dikhususkan sebagai pesantren literasi? Gimana? Saya dengar Kiai membangun beberapa pesantren. Adakah niat mungkin ya atau ikhtiar Kiai untuk mendirikan pesantren khusus literasi? Oh gitu ya. Memang ada beberapa pesantren, nah tapi lagi-lagi pesantren saya nggak besar seperti kebanyakan orang. Nah, saya pesantrennya yang pertama saya bikin itu pesantren Salafiyah Kobong ya, di Caringin sana, namanya pesantren Minhajul Karomah ya, yang biasa dikenal dengan Mingkar ya. Di Caringin sana mereka ngaji kitab ya, anak-anak ngaji kitab. Saya juga buka sekolah gratis sana untuk level SMP-nya, semuanya gratis di sana. Terus yang di sini ada pesantren Kampung Al-Qur'an ya, di Ciasihan Pemilihan Bogor. Nah, terus kemarin alhamdulillah juga diberikan amanah oleh guru saya, diberikan satu tempat dan tanahnya. Di sana juga udah mulai di Cibinong sini. Ya, Bogor juga masih. Itu baru mulai 3 bulan ya, alhamdulillah sudah jalan. Nah, saya keinginan saya besar sekali untuk anak-anak didik ataupun santri saya bisa belajar menulis. Maka saya sudah pernah mengawali mereka itu membuat pelatihan literasi kemarin itu dengan Mbak siapa ya namanya, temannya Mbak Ira juga, lupa saya itu, yang dari Ciputat, dari Makassar. Mbak siapa, lupa saya namanya. Nah, terus pelatihan-pelatihan atau kelas-kelas menulis ini mungkin insya Allah saya akan coba agendakan juga dalam waktu tidak lama lagi untuk memulai kembali, karena ini kita baru pindah, jadi insya Allah bisa lebih fokus di sini belajar. Insya Allah saya memang punya niatan besar untuk menjadikan pesantren Kampung Al-Quran ini tidak hanya menghafal Al-Quran, tapi dia juga melahirkan santri-santri yang memiliki keahlian dalam menulis ya. Karena mereka juga belajar selain menghafal Quran, mereka juga belajar kitab kuning di sini, sehingga bisa menjadi referensi-referensi bagi mereka untuk bisa
lanjut kepada bagaimana proses penulisannya. Saya kira itu, Mbak. Ya, baik. Nah, sosok Kiai Munawar merupakan sosok yang menurut kami luar biasa ya, membangun pesantren meskipun dari kecil, yang mudah-mudahan kita doakan bisa menjadi besar dan sesuai dengan harapan Kiai Munawar. Nah, jadi sebenarnya yang membentuk kepribadian Kiai Munawar maupun sosok yang motivasi Kiai Munawar untuk selalu melakukan perubahan-perubahan dan kebaikan serta bermanfaat bagi orang banyak itu siapa, dan kenapa Kiai Munawar konsen untuk bisa menyebarkan kebaikan kepada orang di sekitar dengan cara mendirikan pesantren khusus, menggerakkan literasi dan sebagainya. Baik, kalau ditanya sosok yang menjadi panutan saya, tentu ayah saya almarhum Haji Muhammad Ali Ismail. Allahyarham. Beliau itu adalah seorang guru yang hemat saya di kampung sana di Bima. Dalam perjalanan waktu dia mengajar itu banyak sekali pakai sepeda ontelnya ke gunung-gunung untuk mengajar dan tidak dibayar zaman itu ya. Dan saya tahu persis dia itu mengajar sampai ke pulau-pulau terdalam untuk mengajarkan sholat, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan fikih bagi orang-orang yang belum begitu paham tentang Islam pada saat itu ya. Saya ingat karena saya lahir, beliau masih, saya lahir tahun 74, dia masih masih giat-giatnya mengajar. Dan saat itu memang dia membuka juga setelah saya mulai masuk SD, MI dan Sanawiyah, dia sudah membuka namanya sekolah diniyah. Ya. Anak-anak belajar pagi sekolah dasar negeri, nah, sorenya dia buka tempat untuk mengaji. Nah, almarhum ayah saya itu kalau di Betawi disebut dengan mu'alim ataupun guru lekar ya. Guru lekar itu yang mengajarkan alif ba ta sa, alif fathah a, kasrah i, dhammah u, seperti itu dulu ya. Saya masih ingat ya. Dan perjuangan beliau itu saya pelan-pelan belajar. Lalu sebelum saya bikin pesantren ini, saya juga terlibat membangun namanya Yayasan Sekolah Rakyat Bogor. Nah itu alhamdulillah kami bersama dengan teman-teman di Kabupaten Bogor membangun sekolah gratis di 23 tempat ya, di gunung-gunung ya. Dan alhamdulillah siswanya hampir 2000-an lebih. Mbak Ida yang paham. Karena Mbak Ida juga yang menulis tentang Sekolah Rakyat Bogor. Nah, guru saya, nah orang nomor 2 yang mencoba menarik saya untuk hal-hal seperti ini selain daripada almarhum ayah saya, ada orang guru saya almarhum, guru saya sudah meninggal juga. Nah, saya tidak tahu Allah itu, jadi ketika ayah saya meninggal, guru pun ngikut. Ketika ibu saya meninggal, guru saya yang satu lagi meninggal. Jadi ujian. Nah, guru saya yang tadi saya bilang itu namanya Pak Kusnendi, yang saya bangga betul karena saya ditemukan oleh Allah dengan beliau almarhum. Mudah-mudahan Allah merahmatinya di alam kuburnya. Nah, beliaulah yang mengajak saya pertama kali, kamu itu kan orang Al-Quran Munawar, dia bilang ke saya. Kenapa kamu tidak membangun pesantren? Akhirnya saya bertanya ke beliau, bagaimana mungkin saya bangun pesantren? Orang makan minum santri itu kan susah, Kiai. Saya bilang. Bangunnya juga pakai uang, itu urusan saya, kata dia. Padahal dia nggak punya kerjaan. Jadi seorang Kiai itu begitu, jadi dia bilang ke saya, biarkan saya yang berdoa kepada Allah, yang saya minta kepada Allah, dia bilang. Lalu benar saya menjalankan, ternyata memang makan minum santri selalu ada, nggak pernah nggak ada. Nah dari situlah saya mulai bikin sekitar 6-7 tahun yang lalu, bikin pesantren namanya Minhajul Karomah, yang di Caringin Bogor. Lalu kemudian setelah itu saya sampai sekarang terus bekerja untuk memberi peluang lah saya kira, karena banyak sekali orang yang tidak mendapatkan akses pendidikan, Mbak Ala. Orang yang tidak mendapatkan akses pendidikan ini banyak sekali di Indonesia. Kalau merefer kepada penelitian-penelitian,
baik daripada Diknas itu sendiri, ya hampir 1,5 sampai 2 juta anak putus sekolah di Indonesia. Umur sekolah ya, wajar Diknas 9 tahun itu. Jadi mereka banyak yang tidak sekolah. Nah, saya kira dengan adanya pesantren walaupun kecil-kecilan, tapi memberikan peluang bagi mereka agar bisa punya masa depan. Ya. Yang kita ingin capai dalam hidup ini kan masa depan. Jadi anak-anak itu harus punya mimpi. Ya, saya suka bilang dulu bahwa bermimpi itu tidak bayar. Saking gampangnya mimpi itu. Tidak ada mimpi yang bayar. Nah, saya selalu memotivasi anak-anak saya bahwa mimpi itu tidak dibayar. Jangan pernah takut bermimpi. Nah, oleh karena itu mereka banyak yang belajar, alhamdulillah, banyak juga yang sudah jadi mereka belajar itu alhamdulillah pelan-pelan, dan itu untuk mereka, bukan untuk seorang gurunya. Kalau santri menjadi orang itu bukan untuk kiainya, bukan untuk ustadznya, tapi untuk diri mereka sendiri. Nah, hal-hal seperti ini harus kita tanamkan, dan kita banyak sekali anak-anak yang nggak mampu dari daerah-daerah, terutama daerah saya yang dari kampung yang jauh sana di Bima, Dompu, sana NTB, itu daerah terbelakang, ya, perlu juga kita memberikan peluang. Alhamdulillah anak-anak ini bagus-bagus, mereka udah ada yang hampir selesai 30 juz. Nah, santri saya ini banyak juga yang kuliah, udah belasan orang yang kuliah. Di UIN ada sekitar 3 orang, di PT IKI ada sekitar 6 orang. Ini tahun ini kemungkinan akan masuk di Al-Hikmah juga ada, di Mampang, Jakarta Selatan ada. Ada juga yang ke Turki. Semua itu tidak belajar sekolah formal, mereka belajar paket ABC. Jadi saya tidak pernah ragu kepada anak-anak saya ini, saya tidak pernah ragu dan bangga kepada mereka. Ya, walaupun saya cerewet, tapi insya Allah 10-15 tahun ke depan mereka pasti akan menjadi orang, insya Allah. Begitu. Amin, amin ya robbal alamin. Wah, luar biasa ya. Tadi cerita yang dipaparkan oleh Kiai Munawar berangkat dari dua sosok yang melatar belakangi keinginannya untuk bermanfaat bagi orang banyak, dan ternyata betul Kiai ya. Jadi banyak juga tokoh-tokoh yang lahir di Indonesia, kiai-kiai yang lahir yang memang tidak berlatar belakang terah dari atas gitu. Jadi semua itu gratis untuk bermimpi. Tidak ada yang menghalangi, mau anak presiden, mau anak buruh atau petani dan sebagainya. Kita tidak tahu kelak mereka akan menjadi apa, dan tentu Kiai Munawar memiliki harapan besar bagi para santrinya. Sampai tadi ternyata sudah ada yang ke Turki ya. Ya. Kuliah di PTQ, semoga ini menjadi amal bagi Kiai Munawar dan selalu dilimpahi keberkahan ya. Nah, ini santri-santri kita sekarang lagi mendengarkan nih. Nah, baik Kiai. Nah, terkait dengan pesantren-pesantren yang sudah Kiai Munawar bangun, bagaimana tanggapan masyarakat di sekitar lingkungan pesantren tersebut? Ya, setiap perubahan itu pasti ada tantangan. Itu harus kita camkan baik-baik ya. Setiap perbuatan baik pasti Allah sudah siapkan orang yang akan menghalanginya. Teori perubahan, saya kira kita baca semua teori perubahan itu. Kalau Anda ingin melakukan sesuatu perbuatan yang baik, itu pasti sudah ada tantangan, rintangan di depan mata, nggak jauh di depan mata ya. Jadi itu harus dipahami terlebih dahulu, sehingga orang yang berjalan di jalan dakwah itu tidak gampang mundur ke belakang. Karena dakwah itu tidak seperti orang bekerja di perusahaan. Ya. Kalau kiai kan nggak punya gaji dari seorang bos, ya. Dia bekerja langsung kepada Tuhannya, kan begitu. Ya. Walaupun ada juga orang yang membangun pesantren untuk gaya mewah-mewah itu ya, dan mendapatkan penghasilan yang besar itu. Nah, mudah-mudahan saya tidak seperti itu, insya Allah. Nah, saya kira rintangan dan tantangan itu pasti ada. Saya ingat guru saya dulu mengatakan kepada saya, kalau kamu orang yang berilmu, nah itu kamu ingin berbuat baik, Allah sudah menyiapkan 100 bahkan 1000 orang yang
alim yang akan menghalang-halanginya. Jadi bukan orang bodoh lagi yang memfitnah kita, tapi orang yang juga yang punya ilmu. Gitu. Jadi lawannya orang-orang yang punya ilmu tentu selevel gitu ya. Tidak mungkin orang yang bodoh akan memfitnah orang yang alim. Jadi oleh karena itu seorang yang bergerak di bidang dakwah itu harus benar-benar memiliki keteguhan hati, kesabaran, mental yang baja, itu penting itu. Kalau tanpa itu, saya kira tidak ada cerita, tidak ada historinya, success story-nya nggak punya. Jadi kalau orang yang nggak pernah punya kesabaran, mentalnya kuat, terus juga fighting spiritnya ada, itu nggak bisa, nggak akan pernah. Mbak Ella nggak akan pernah ada cerita. Mbak Ella akan ditanya wartawan. Kalau Mbak Ella baru 1 tahun pertama, Mbak Ella mundur. Ya, jadi saya suka ditanya wartawan ketika bikin sekolah rakyat dulu, ditanya apa yang membuat Anda seperti ini. Saya kira hanya saya mengatakan bahwa saya ini orang yang menurut guru-guru saya berbuatlah, baru kamu belajar menunggu hasil panennya. Jadi jangan pernah bermimpi kamu ingin memanen padi kalau kamu tidak pernah menanamnya. Jadi pesantren adalah bahasa pengibaratnya adalah pendidikan, pembenihan calon-calon ilmuwan. Jadi kita sebagai orang yang memiliki inisiasi atau mempeloporinya itu juga harus memiliki kesungguhan dan juga ketabahan dan kesabaran yang lebih besar. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Itu saya kira modal yang penting bagi siapapun yang ingin berada di jalan dakwah. Kalau dia benar menjalankan, menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong dia dan akan memperkokoh pijakan kaki. Nah, saya kira ini motivasi langsung dari Tuhan bagi siapapun yang ingin bergerak dalam bidang dakwah. Nah, tanpa itu saya kira kita tidak akan bisa. Pasti banyak orang yang menutup pondok karena setengah-setengah mungkin. Mohon maaf ya. Jadi ya kalau kita berbuat, apalagi berjalan dakwah itu kalau setengah-setengah biasanya orang akan melihatnya. Dan masyarakat itu harus kita dekati. Dan itu fungsinya pesantren. Walaupun sudah didekati Mbak Ala, tapi dimusuhi, iya pasti. Difitnah, iya. Karena tadi sudah dikatakan bahwa membawa perubahan itu tidak gampang. Rasulullah itu ketika dia berbuat baik kepada banyak orang yang mengacungkan jempol. Tapi ketika dia melarang orang berbuat yang tidak baik, mulai dia dicaci maki, bahkan dimusuhi oleh banyak orang. Nah, saya kira sama seorang rasul dengan seorang pendakwah, pengajak kepada penyuruh kebaikan itu sama, cuman skalanya saja yang beda dengan Rasulullah. Ya. Musuhnya Rasulullah adalah Abu Jahal dan Abu Lahab, yang munawar tidak sekelas Abu Jahal lah. Pasti apa levelnya ataupun kadarnya itu rendah lah, karena saya orang kecil. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, maksud saya adalah semua orang yang bergerak melakukan perubahan terhadap masyarakatnya pasti akan mengalami tantangan dan cobaan. Nah, persoalannya sekarang adalah dia mau terus jalan atau mundur ke belakang. Kalau guru saya bilang, kalau kamu mundur, Munawar, kamu akan hancur lebur. Nggak ada pilihan lain, saya harus jalan terus, ya apapun resikonya kita harus tetap, karena ini tugasnya seperti itu yang diamanahkan oleh para guru dan lain sebagainya. Jadi kita harus menjalankan amanah yang baik. Saya kira itu Mbak Ala. Baik, ya benar sekali Kiai Munawar. Jadi kita juga dalam melakukan langkah pertama, tentunya memang tidak harus menuntut untuk sempurna ya. Jadi dalam perjalanannya pasti ada saja kerikil, bahkan mungkin sampai sekarang Kiai Munawar masih mengalami hal itu. Jalan saja, tetap istiqomah dengan tekad kuat, minta ridho Allah. Insya Allah dimudahkan semuanya. Amin. Nah, caci maki itu bumbu Mbak, caci maki itu bumbu, difitnah orang itu bumbu. Iya betul. Saya ingat dulu tuh dikasih tahu kalau kamu difitnah, dicaci maki, berarti tandanya kamu berada pada track yang benar, jalan yang benar. Kalau kamu orang yang biasa-biasa saja, berarti kamu itu orang yang biasa-biasa saja, tidak dianggap oleh banyak orang.
Siap. Ini dalam segala lini apa yang sudah disampaikan oleh Kiai Munawar, menurut saya ngena sih, bahasa milenialnya ngena lah. Ngena karena ini bisa berlaku tidak hanya di lingkungan pesantren, tapi dalam segala lini ya, baik itu saat kita belajar di pendidikan kita, bersosialisasi dengan masyarakat, dan lain sebagainya. Nah, Kiai Munawar, ini untuk yang terakhir, apa harapan besar Kiai Munawar, terutama bagi pesantren-pesantren agar bisa menggerakkan gerakan literasinya di Indonesia? Ya, yang pertama saya kira para pimpinan pesantren memang harus memiliki pemahaman akan pentingnya literasi. Saya kira itu. Jadi sehingga apa yang kita ada dalam ide-ide pemikiran kita bisa dibaca, bisa dimengerti oleh orang lain. Saya teringat misalnya apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah alaih, pernah mengatakan kalau kamu bukan anak seorang raja besar atau kamu bukan anak seorang ulama besar, ya jadilah penulis. Ya, karena dengan menjadi penulis, kamu akan bisa dikenal, pemikiranmu bisa dibaca dan dicerna oleh banyak orang walaupun kamu tinggal di gunung manapun. Ya, saya kira motivasi itu menjadi sangat penting oleh siapapun yang mengelola pesantren. Jadi sehingga dia mampu menggerakkan anak didiknya, minimal dia senang membaca dulu. Senang membaca. Karena baca itulah pintu daripada ilmu yang kita akan sampaikan kepada halayak umum. Tanpa santri rajin membaca, saya kira dia tidak akan bisa berceramah, dia tidak akan bisa mempengaruhi jamaahnya. Bagaimana dia bisa meyakinkan orang lain? Seperti kita mau membangun pesantren, itu kan butuh kontribusi dari pihak lain. Contoh yang diberikan oleh Rasulullah, bagaimana Rasulullah berdakwah, dan dia membutuhkan 4 sahabat intinya. Misalnya Abu Bakar Siddiq itu adalah simbolitas yang harus kita maknai sebagai sosok orang yang memberikan nasihat kepada seorang pemimpin. Rasulullah katakanlah sebagai pemimpin, dia harus memiliki sosok yang memberikan advice dalam perjuangan dakwah. Yang kedua adalah Umar bin Khattab. Seorang pemimpin itu harus memiliki kawan yang jawara, yaitu militer dia harus punya pegang, yang mengamankan perjalanan dakwahnya. Yang ketiga itu adalah seorang Utsman bin Affan, seorang yang arsitektur negara. Dia harus memiliki orang yang cerdas. Yang keempat itu adalah memiliki anak muda yang cerdas dan pemberani. Nah, cendekiawan muda itu penting. Nah, maka lahirlah dari santri-santri ini seperti Ali bin Abi Thalib yang lain. Saya kira itu. Jadi pesantren menjadi garda terdepan melahirkan cendekiawan muda di era seperti yang kita alami sekarang. Baik, terima kasih banyak Kiai Munawar. Nah, saya rasa kita juga sudah di penghujung acara ya. Nah, ini untuk yang terakhirnya, Kiai, saya ingin minta kesediaannya untuk memberikan closing statement mungkin 1 menit terkait kegiatan ini, dan mungkin ada saran dan pesan bagi website keislaman di Indonesia, salah satunya ya saat ini iqro.id nih. Baik, saya banyak melihat dan membaca tentu tulisan-tulisan yang sudah diberikan oleh Iqra.id, dan banyak juga yang mengunjunginya. Yang mudah-mudahan ke depan Iqra.id atau juga saya kenal yang lebih dulu itu akan pusat studi pesantrennya, itu juga akan jauh lebih banyak manfaatnya untuk pesantren-pesantren. Karena juga saya banyak kenal para kiai-kiai muda di Indonesia itu lewat PSP, dan sekarang lahir Iqra.id. Nah, mudah-mudahan lewat Iqra.id ini bisa roadshow misalnya ke pesantren-pesantren yang baru berkembang, itu diberikan edukasi bagaimana cara menulis yang baik sehingga santri juga bisa melek literasi dan sebagainya. Nah, saya kira itu penting, dan kunci tadi seperti yang saya sampaikan adalah kerjasama, kolaborasi itu adalah kunci kebesaran, kunci kesuksesan kita adalah kolaborasi ataupun berintegrasi. Saya kira itu mudah-mudahan tidak cukup di sini saja. Iqra.id bisa melakukan
membuat kelas-kelas literasi, kelas-kelas menulis untuk pesantren-pesantren sebagai langkah konkret ya. Karena kita tidak terbiasa berhenti pada wacana, tapi kita harus ada yang namanya melakukan eksekusi di lapangan sebagai jawanta daripada apa yang ada dalam pikiran kita. Nah, itulah tugas pokok daripada ilmuwan, seperti kalau kita meminjam istilahnya Dr. Ali Sariati, seorang seniman daripada Iran itu, yang saya banyak membaca beliau, kata dia tanggung jawab seorang ilmuwan itu tidak hanya dia bisa menulis ya, tapi dia juga melakukan kerja yang real di lapangan, mampu mengejawantahkan apa-apa yang dia tulis sehingga menjadi sesuatu aksi nyata di masyarakat. Dan ini yang saya kira kurang di kalangan kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Dr. Sariati itu menjadi sesuatu pemicu kita buat kita semua. Terima kasih, Mbak Ala. Baik, terima kasih banyak Kiai Munawar. Ya, alhamdulillah teman-teman semua yang berbahagia. Kita sudah di penghujung waktu ya. Luar biasa sekali, tadi kurang lebih 1 jam kita sudah banyak berbincang, diberikan dorongan oleh Kiai Munawar, terutama terkait dengan pemberdayaan dunia pesantren, lalu gerakan literasi pesantren, dan saya pribadi, karena saking banyaknya motivasi yang beliau paparkan, mungkin saya tidak bisa menyebutkan satu-satu, tapi yang saya perhatikan ya, saya beranggapan bahwa Kiai Munawar ini sudah bisa dikatakan menjadi salah satu tokoh di Indonesia sebagai motor penggerak gerakan pemberdayaan pesantren yang tentu bisa kita teladani aktivitas-aktivitasnya, gerakan-gerakan inovasinya yang konsen terhadap perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik, khususnya perubahan untuk para santrinya dan masyarakat di lingkungan sekitarnya. Ya, terima kasih banyak Kiai Munawar, dan salam saya dan tim Ikro tentunya. Oh ya, saya lupa ya, ini juga terselenggara sukses berkat tim media Ikro.id. Ada Mas Ahmad Ubaidillah selaku founder Ikro.id, dan juga Mbak Ira Deaini selaku pemimpin redaksi Ikro.id. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Salam juga untuk para santri Kiai Munawar yang saat ini sedang menyaksikan. Terima kasih. Ya. Salam hormat juga untuk Kiai Ubed ya. Mudah-mudahan cepat sehat. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, nanti setelah ditutup, izinkan saya menampilkan profil ikro.id ya, Kiai ya. Ya, baik. Ya, baik. Baiklah teman-teman semua, marilah kita tutup kegiatan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, saya selaku moderator meminta maaf apabila ada kesalahan dalam berucap. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan profil ikro.id. Berkata, percepat langkah dan perbanyak ilmu, karena waktu tidak akan menunggumu. Dan ilmu itu ada di mana-mana kalau kita bersedia mendengar dan membaca. Kalau kamu ingin mencari alternatif referensi bacaan, kenalan yuk sama ikro.id. Ikro.id adalah sebuah media online yang lahir tahun 2018, mengusung tema-tema seputar keislaman, kebudayaan, sastra, filsafat, perjalanan, dan isu-isu mutakhir lainnya yang diracik secara apik dan mendidik. Ikro.id bertujuan untuk menyemarakan literasi digital dengan menyemaikan nilai-nilai damai, toleransi, keadilan, dan keadaban. Dengan tulisan-tulisan yang diterbitkan, pembaca diajak untuk memperkaya perspektif, merayakan keragaman, dan berpikir kritis tapi bertanggung jawab, serta mengikis hoaks dan ujaran kebencian.
Rubrik-rubrik yang dihadirkan juga pasti akan memperkaya hasanah keilmuan kita. Dari mulai rubrik tentang perempuan, reportase, kiroah, teladan, milenial, sastra, resensi, traveling atau ziarah, dan keluarga. Untuk kalian yang juga hobi menulis, Ikro.id sangat terbuka jika kalian ingin berkontribusi mengirimkan artikel-artikel karya tulis kalian. Jadi, untuk kalian generasi X, milenial, bahkan generasi alpha, mari budayakan membaca bersama Ikro.id. Karena bersama Ikro.id, kita tercipta untuk membaca.